Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leonard Peter Leorisa. Kita akan membahas tentang psikologi perkembangan Erik Erikson dengan kajian konseptual atas 8 tahap kehidupan manusia. Dan di sini ada teman-teman saya. Halo, saya Susana Tejuari. Dalam psikologi perkembangan Erikson, saya akan menyajikan tentang data diri Erikson serta pendahuluan. Shalom, perkenalkan, nama saya Penduduk Tabuni. Di sini akan membahas asumsi dasar teori, konsep utama 3 komponen yang konflik sosial, fitur, virtualisasi. Shalom, perkenalkan, nama saya Hulda Lydia Yabisembut. Saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan dari masa bermain 3-6 tahun dan masa sekolah 6-12 tahun. Terima kasih. Ya baik, perkenalkan, nama saya Marisa Rundino. Saya akan membahas tahap perkembangan yang pertama 0-1 tahun dan tahap perkembangan yang kedua 1-3 tahun. Perkenalkan, nama saya Rovina Bella. Saya akan membahas tentang analisis mendalam dari studi kasus yang akan dibahas dalam materi ini. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Butet Laisi Sakwerai. Di sini saya akan membahas tahap ke-7 dan tahap ke-8, di mana tahap ke-7 mulai dari usia 30 sampai 65 tahun ke atas. Sedangkan tahap ke-8 dimulai dari 65 tahun ke atas. Sekolah juga membentuk minat dari Erikson ini untuk dia dari berbagai pengalaman memicu dia mengeksplor dalam eksploitasi seumur hidup tentang pembentukan identitasnya. Kemudian latar belakang keluarga yang kompleks dan identitas Yahudi dan Nordik menjadi dasar ketertarikan dari Erikson pada saat duduk di universitas formal. Ia sempat juga menjalani kehidupan sebagai seniman keliling di Eropa. Kemudian dia bergabung dengan Anna Freud di Wina untuk menulis dalam perkembangan atau analisis. Dia memperkenalkan tentang psikologi kepribadian jilid 1 yang pada saat ini kita pelajari. Tiba saatnya kita tiba di kesimpulan. Berdasarkan Erik Erikson, berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, artikel ini ditulis dengan 3 tujuan utama, yaitu menjelaskan bagaimana Erikson memahami kepribadian manusia, menguraikan tahap-tahap perkembangan psikososial, dan melihat sejauh mana teori ini bisa diterapkan. Sekaligus apa saja batasnya ketiga tujuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Erikson, kepribadian manusia terbentuk dari 3 bagian ego yang saling berkaitan, yaitu ego kreatif, ego otonomi fungsional, dan pengaruh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, Erikson membagi perkembangan kepribadian manusia ke dalam 8 tahap perkembangan melalui dari bayi hingga usia tua. Setiap tahapan memiliki tantangan tersendiri yang perlu diselesaikan agar tumbuh kekuatan virtue dalam dirinya. Yang ketiga, teori Erikson sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, konseling, dan psikologi karena membantu memahami permasalahan seorang secara lebih lengkap. Refleksi dari kelompok kami yaitu setiap fase memiliki tantangan psikologis yang perlu diatasi agar individu dapat berkembang secara sehat. Dalam konteks mahasiswa, teori Erikson sangat relevan untuk memahami krisis identitas dan tekanan sosial yang muncul di usia dewasa muda. Kemudian pentingnya dukungan sosial, pendidikan karakter, dan konseling berbasis perkembangan agar individu dapat melewati setiap tahap dengan baik. Kegagalan di satu tahap bukan akhir, melainkan peluang untuk memperbaiki diri di tahap berikutnya.